Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unila, kembali lagi di podcast sosialisasi dan promosi penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung. Nah, pada kali ini Sobat Unila bakalan ditemenin sama Jovita nih. Tapi Jovita nggak sendirian nih, Jovita ditemenin sama dua bintang tamu kita yang sangat spesial nih, yaitu Ketua Jurusan dari Ilmu Komunikasi, yaitu Ibu Wulan Suciska SIKOM MSI, serta mahasiswa alumni ya Kak, alumni mahasiswa ilmu komunikasi, Kak Matias Angelo SIKOM. Boleh disapa dulu mungkin Bu dan Kak, para sombu yang ada. Wulan dulu ya. Iya. Hai, assalamualaikum. Saya Wulan Suciska, Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi. Kak Angelo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramanan Jatuh Matias Angelo, berasal dari Madagaskar, baru saja lulus dari ilmu komunikasi. Jadi Sobat Unila, Kak Angelo ini mahasiswa asing yang berasal dari Madagaskar nih ya, keren banget tuh ya. Pertama-tama belum nanyain kabar nih, Ibu Wulan dan Kak Angelo apa kabar nih? Baik nggak? Alhamdulillah baik. Sejauh Saya ini. baik juga meskipun sedikit capek. Sampai habis skripsi Kak atau gimana? Saya capek habis dari Jakarta kemarin. Oke. Jadi Bu Wulan dan Kak Angelo, kali ini kita bakalan sharing-sharing seputar prodi ilmu komunikasi ini ya. Pertama-tama boleh nggak sih Ibu dijelasin mengenai prodi ilmu komunikasi ini nih seperti apa gitu profilnya? Mungkin kebanyakan Sobat Unila masih banyak yang kurang tahu gitu ya dengan prodi ilmu komunikasi itu. Komunikasi itu ngapain sih, ngomong doang atau gimana gitu kan? Soalnya banyak gitu kan. Iya. Ya. Oke, ilmu komunikasi itu sejarah singkatnya ya. Dia itu diresmikan tuh tahun 18 Maret 1997. Jadi angkatan pertama itu masuk tahun 1997. Itu udah lama banget ya. Sampai sekarang alhamdulillah kita itu selalu menjadi jurusan dengan ketatan masuk untuk sosio humaniora itu selalu 3 besar di Universitas Lampung. Jadi peminatnya itu banyak sekali. Kalau ketatan itu peminatnya banyak sekali, porsinya dikit. Nah, jadi persentase untuk masuk itu sangat berat, persaingannya sangat berat. Itu kita selalu 3 besar di Unila. Dan kalau dibilang jurusan komunikasi itu jurusan apa ya, belajar apa? Kalau kita bicara komunikasi itu kita bicara penyampaian pesan, pertukaran pesan. Nah, intinya itu kita belajar itu berkaitan dengan itu, bagaimana mengelola pesan, bagaimana menyampaikan pesan, bagaimana mengemas pesan, dan semua aktivitas yang berkaitan dengan itu. Jadi kalau ngomong doang ya, karena itu berarti dengan pesan, ya gitu. Tapi kita juga belajar kan, jadi tidak hanya lisan tulisan, tapi kita juga verbal dan non verbal. Terus kita juga belajar media apa saja, apalagi sekarang berkaitan dengan ipteks juga kan, ipteks apa saja yang menunjang. Nah, itu yang dipelajari anak-anak komunikasi, dan semua itu menuntut kreativitas. Jadi saya nggak heran kalau yang namanya anak komunikasi itu kreatif gitu. Itu yang mau masuk sini tuh ya anak-anak yang berjiwa kreatif. Baik Bu, jadi bukan cuma ngomong ya Sobat Unila. Kalau di prodi ilmu komunikasi ini akreditasinya udah apa ya? Kita sudah akreditasi A, kemarin juga baru dapat lagi perpanjang A sampai 2024, kita terjamin nih A. Tapi kan nggak bisa berhenti di situ nih gitu. Nah, sekarang jurusan kita itu lagi mencoba akreditasi internasional FIBA A. Nah, kita lagi proses, kita sudah mendaftar, kita lagi proses pendampingan. Mudah-mudahan kalau itu dapat, kita akreditasi internasional, kita juga langsung melompat itu, jadi tidak hanya A jadi unggul. Nah, kan levelnya naik lagi gitu, level scale up ya, gitu naik lagi. Nah, itu yang kita upayakan sih sekarang. Oke Bu, kalau di prodi ilmu komunikasi ini kegiatannya apa aja sih Bu? Sama fasilitas yang menunjang kegiatan dari prodi tersebut? Oke. Visi kita itu masih yang lama ya. Kita 2025 targetnya itu 10, masuk jadi 10 prodi komunikasi terbaik se-Indonesia, harapannya sih itu. Nah, ini berkaitan dengan mencapai visi itu, kita menurunkannya dalam beberapa misi yang tadi kamu tanyakan, aktivitasnya berkaitan apa aja Bu. Gak jauh-jauh sih, mungkin sama juga dengan semua prodi yang lain, itu berkaitan dengan tridharma ya, pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian, dan tambah satu lagi ya sekarang yang PR-nya adalah kerjasama.
Nah, itu yang berkaitan dengan itu. Jadi kalau aktivitasnya menunjang itu, jadi perkuliahan berkaitan dengan pendidikan pengajaran. Terus mahasiswa juga belajar meneliti. Lalu kita juga ada pengabdian dalam bentuk PKL, KKN dan sebagainya. Aktivitasnya nggak jauh-jauh dari itu. Kalau untuk kegiatan itu Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Lampung sendiri ada kerjasama dengan bidang apa gitu? Ya, kalau sekarang itu semua program studi itu dituntut untuk menjadi kampus merdeka ya. Ada kita kurikulumnya udah MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salah satu tuntutan dari MBKM itu adalah kerjasama dengan perguruan tinggi lain atau mitra DUDI, dunia usaha, dunia industri. Nah, komunikasi juga mau tidak mau harus bekerjasama dengan itu, karena untuk kurikulum 2020 angkatan 2020 itu semester 5 harus mengambil salah satu dari 8 model MBKM. Itu kan dia bisa magang 6 bulan di DUDI, dunia usaha, dunia industri, bisa juga pertukaran pelajar dengan prodi di luar PT kita sesama ilmu komunikasi, bisa di mana aja kan, nanti namanya merdeka belajar, merdeka banget. Dia bisa belajar di PTN atau PTS di luar dan bisa mengambil model-model yang lain gitu. Jadi memang itu MBKM itu baru bisa jalan kalau kita punya mitra dan kerjasama. Nah, komunikasi sudah punya beberapa mitra yang berkaitan dengan itu, karena itu harus mendukung dengan MBKM. Kita sudah punya kerjasama dengan PTN luar. Mereka juga datang ke sini kerjasama, seperti ke Unsut yang ke sini, dan Untirta, komunikasi Untirta yang ada kerjasama. Kita juga ke kerjasama di luar seperti ke Telkom University dan sebagainya, karena memang harus berkaitan dengan itu. Terus kayak mitra-mitra juga berkaitan dengan magang, kita juga sudah kerjasama tuh, yang penyiaran juga, bidang penyiaran broadcast seperti itu ya. Terus media-media yang lainnya, pokoknya yang berkaitan dengan praktek ilmu komunikasi. Oke, kita beralih ke Kak Angelo nih ya, Sobat Unila. Kak Angelo sendiri kan berasal dari Madagaskar ya Kak ya? Benar. Bisa diceritakan nggak sih Kak, gimana awal masuknya Kak Angelo ini, kok bisa sih masuk ke ilmu komunikasi Universitas Lampung gitu? Oke, baik. Pertama saya ikut program Dharma Siswa. Program tersebut yaitu untuk belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Terus waktu itu saya ngambilnya di Surabaya. Habis saya belajar bahasa Indonesia, saya memikir seperti ini, sayang banget kalau saya pulang ke Madagaskar nggak bisa dipakai lagi bahasa Indonesianya. Terus saya mikir untuk melanjutkan kuliah di Indonesia saja. Habis itu saya cari di mana universitas terbaik ilmu komunikasi. Saya ketemunya di Unila, masuk 10 terbesar waktu itu di Google. Setelah itu saya mikir mau di Unila atau di kampus-kampus lain. Terus saya melihat kalau di kampus lain banyak saingan, Unila juga banyak saingan, cuman saya melihat kualitas Unila juga sudah memenuhi kriteria yang saya inginkan. Maka saya pilih untuk ilmu komunikasi di Universitas Lampung. Terus jalur yang saya masuk di sini adalah jalur beasiswa, yaitu di mana saya mengapply melalui website Unila, dan alhamdulillah saya dapat diterima dan sampai bisa menyelesaikan studi saya sampai sekarang. Wah, keren banget nih ya Sobat Unila. Jadi Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Lampung ini sendiri udah terkenal banget nih, bahkan sampai Kak Angelo aja kampus terbaik gitu kan. Kalau dia lulus tepat waktu loh. Oh iya, barusan lulus nih Sobat Unila. Kalau Kak Angelo, kesan-kesannya gimana aja sih Kak selama kuliah di sini? Selama kuliah di sini kesan-kesannya ya saya melihat sangat luar biasa, karena saya dapat ilmu dari dosen-dosen yang sangat luar biasa, baik, saling membantu. Terus dosennya juga kalau menurut saya salah satu dosen yang bisa menyampaikan ilmunya kepada saya. Terus kesan-kesannya saya melihat jurusan ilmu komunikasi baik, fasilitasnya sudah cukup bagus. Jadi saya senang sekali bergabung dengan keluarga ilmu komunikasi Unila. Wah, keren banget nih ya Sobat Unila. Kalau Bulan sendiri, prestasi yang dari Prodi Ilmu Komunikasi ini apa aja ya? Kalau
penghargaan itu kita 2013 sampai 2016 itu masuk dalam Indonesian Best of Communication School itu ya, jadi sekolah komunikasi yang terbaik se-Indonesia. Itu kita masuk 10 besar, pernah sampai peringkat 6. Itu seluruh Indonesia, PTN, PTS. Yang buat itu survei mandiri, tidak ada yang ketahui, itu dari majalah Mix Marketing dan bulan Mix Marketing kayaknya. Nah, mereka tuh mensurvei anak-anak SMA dan orang tua mereka terkait prodi ilmu komunikasi seluruh Indonesia yang menurut mereka akan mereka pilih, dan ternyata Unila masuk gitu. Jadi kita 6 sampai 7 itu selama 2013 sampai 2016, setelah itu tidak ada lagi survei itu sih. Tapi itu tuh membuat kita merasa bangga ya, itu tanpa bayaran, mandiri, kita nggak tahu tiba-tiba ada gitu. Dan itu diakui juga oleh PTN PTS yang lain bahwa mereka juga ternyata begitu ya surveinya gitu, jadi bukan bayaran. Itu sih yang salah satu prestasi yang menurut saya membanggakan. Mungkin itu juga yang hasil Google-nya si Angelo tadi ya, sampai dia berpikir oh ya ini masuk nih 10 besar gitu. Bu Wulan, kalau untuk prodi ilmu komunikasi Universitas Lampung sendiri ada ciri khasnya nggak yang membedakan prodi ilmu komunikasi ini dengan prodi ilmu komunikasi yang ada di universitas lain gitu? Iya. Kita punya CPL tuh, capaian pembelajaran lulusan itu kita berusaha menghasilkan lulusan yang selain berkarakter ya, kewirausahaan, manajer, praktisi, dan akademisi bidang komunikasi, juga ada khasnya tuh pada masyarakat multikultural. Karena kan di Lampung itu terkenal dengan masyarakat multikulturalnya, jadi banyak budaya yang bisa diangkat di situ dan banyak kajian yang bisa diangkat dari situ, dan itu mungkin salah satu ciri khas yang kita angkat ya, terutama berkaitan dengan kajian-kajian budaya Lampung. Itu sih yang memang menjadi ciri khas yang saya yakin nggak ada gitu di prodi ilmu komunikasi yang lain. Kalau kita bicara digital, hampir semua sekarang bicaranya digital gitu kan. Kalau bicara yang lain kayaknya seragam. Nah, yang ciri khas kita mungkin lebih ke budaya pada masyarakat multikultural itu yang membedakannya. Iya. Kalau prodi ilmu komunikasi ini kan ada broadcasting gitu ya, Bu ya. Untuk produknya sendiri apa saja Bu ya, produk dari prodi ilmu komunikasi ini? Produk maksudnya gimana? Produk yang dihasilkan mungkin kayak misalkan tadi Fakultas Pertanian gitu, produknya mungkin kayak tanaman atau gimana gitu. Produk menciptakan sesuatu gitu kita? Iya. Kalau saya sih kita sebenarnya belum sampai membuat sesuatu yang dipatenkan gitu ya, atau menjadi ciri khas kita. Cuman memang beberapa kajian kita memang lebih menonjolkan tadi yang Bulan bilang budaya Lampung, dan itu sudah diakui juga gitu di beberapa publikasi internasional dan sebagainya. Kita juga sempat kemarin bekerja sama ya dengan dosen dari Monash University kan untuk membahas tentang budaya Lampung itu sendiri. Memang Unila juga kan concernnya ke situ. Tapi kan beda ya, mungkin kalau eksak dengan sosial gitu ya. Produk kalau misalnya apalagi teknik gampang sekali bikin model dan sebagainya gitu. Kalau kita arahnya nggak ke sana gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan di prodi ilmu komunikasi ini sendiri Bu, ada kegiatan mahasiswanya gitu kan ya Bu? Boleh dijelasin nggak sih Bu kegiatan mahasiswa? Kalau mahasiswa komunikasi itu mereka bernaung pada HMJ ya, HMJ Ilmu Komunikasi, dan itu saya bangga sekali dengan HMJ Ilmu Komunikasi karena begini, hampir seluruh mahasiswa komunikasi itu dilibatkan dalam beberapa aktivitas Universitas Lampung karena kemampuan mereka dalam mengelola teknologi komunikasi. Anak-anak masih kuliah itu mereka dilibatkan di TV Unila dan beberapa kegiatan-kegiatan di Universitas Lampung karena kemampuannya gitu. Dan itu mereka tidak hanya belajar dari kelas karena itu sangat tidak mumpuni ya, kalau untuk anak muda sekarang cuma dapat ilmu dari kelas itu nonsense gitu. Dan itu mereka bisa mengeksplor luar biasa itu di HMJ. Jadi mereka kompak sekali di situ anak-anak
anak-anak komunikasi tuh. Di sana kan mereka banyak divisi-divisinya dan sering sekali mengadakan seminar-seminar, workshop-workshop gitu ya, yang untuk menunjang skill mereka. Dan itu diakui loh gitu. Jadi gini, banyak sekali misalnya kegiatan Unila mengadain apa gitu, mengontak saya, boleh nggak melibatkan mahasiswa komunikasi gitu, karena mereka butuh gitu. Dan itu kan berarti pengakuan, menurut saya pengakuan. Jadi bukan dalam bentuk model gitu ya, jadi mencetak anak-anak yang punya hard skill dan soft skill gitu berkaitan dengan keilmuan mereka. Itu sih. Wah, keren banget nih ya Sobat Unila. Kan tadi Bu Wulan ngomong ya Sobat Unila, bahwa di himpunan mahasiswanya itu banyak divisinya ya Bu. Iya. Ada apa aja sih Bu divisinya? Kalau HMJ ilmu komunikasi itu saya rasa ada banyak ya, ada broadcast, terus saya taunya ada public relation, ada research and development juga, itu banyak sih divisinya. Jadi apapun peminatan kalian yang berkaitan ilmu komunikasi kayaknya mereka menampung deh. Fotografi juga ada, banyak sekali, jurnalistik juga ada gitu. Jadi mereka mengeksplor keilmuannya juga banyak di HMJ, dan itu kita tunjang juga dengan lab kita gitu. Kita bantu untuk mempermudahnya dengan lab kita. Bulan masih info ya ini. Jadi kita ini sedang dalam perancangan mau bikin lab multimedia yang lebih bagus lagi gitu. Dan kebetulan kan nih dekan kita itu dekan FISIP itu dari ilmu komunikasi, rektornya juga dari ilmu komunikasi gitu ya. Jadi memang untuk keilmuan komunikasi kita disupport gitu, dengan salah satunya adalah membuat lab multimedia. Rencananya lab multimedia itu dibangun 4 lantai dan itu terdiri dari beberapa lab dengan fasilitas yang lebih baik gitu. Jadi mulai dari TV, radio, foto, semua nanti ada di sana, termasuk bahkan ruang baca yang lebih besar gitu. Karena kan di jurusan saya bicara jurusan ya, jurusan ilmu komunikasi itu kan menaungi 4 prodi gitu. Satu prodi saya, prodi S1 ilmu komunikasi, terus ada D3 perpustakaan, ada D3 humas, ada S2 Mikom gitu. Nah, semua itu nanti akan ditunjang oleh lab multimedia. Sekarang sih lagi proses gambar ya, kemarin sudah ketemu dengan para arsiteknya dan sebagainya. Insya Allah kalau itu beres, mulai struktur dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan masih bisa nikmatin kalian ya. Keren banget sih ya Sobat Unila. Balik lagi nih Sobat Unila ke himpunan mahasiswanya. Untuk Kak Angela sendiri waktu itu mengikuti himpunan mahasiswa bidang apa nih? Terus bisa diceritakan kayak pengalaman gitu mungkin. Kalau waktu itu sih saya belum mengikuti apa itu himpunan mahasiswa maupun organisasi di sini, karena kalau di dalam saya juga sebenarnya kurang paham, karena kalau di dalam kitas kami ini izin tinggal kami nggak boleh mengikuti organisasi atau apa-apa di Indonesia. Makanya saya pikir saya tidak boleh masuk gabung dengan AMG. Ternyata itu salah. Saya boleh tapi saya sudah telat. Jadi sekarang saya pengen ikut tapi udah nggak bisa lagi. Ini juga sudah berurusan dengan skripsi kemarin, terus saya masih mengurus banyak hal sekali, jadi saya nggak bisa bergabung dengan AMG Ilmu Komunikasi Unila. Oke. Berhubung ini kan podcast buat penerimaan mahasiswa baru nih ya Bu Wulan. Apa aja sih mata kuliah yang ada di ilmu komunikasi ini? Mata kuliah banyak ya, kalau disebutin satu-satu. Kita itu ada peer group atau kelompok kajian itu ada 4 sih. Pertama kajian media, analisis media, terus ada jurnalistik juga, ada manajemen komunikasi, dan satu lagi budaya ya, karena tadi kita tunjukkan itu ya, komunikasi budaya, ada 4 itu. Nah, masing-masing kajian masing-masing peer group itu mengelola beberapa mata kuliah, mereka yang merumuskan beberapa mata kuliah di bawahnya. Itu banyak banget gitu, hampir, karena gini ya, ilmu komunikasi kita itu ilmu komunikasi yang general, jadi hampir semua mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu komunikasi kita pelajarin, bukan penjurusan. Misalnya spesifik, kalau misalnya prodi jurnalistik ya jurnalistik aja gitu, atau prodi humas aja. Kalau ilmu komunikasi itu general gitu, jadi hampir semuanya dipelajarin, dari yang teori-teori konsep-konsep sampai prakteknya gitu kita pelajarin.
nanti peminatan ya mahasiswa sendiri yang memilih kan gitu, mau ambil apa, yang penting wajibnya selesai. Itu kita belajar dari teori, belajar broadcast juga kayak kalian gini juga ada, produksi radio, produksi siaran televisi, bikin fotografi, jurnalistik, manajemen media online, waduh banyak banget gitu. Jadi kalau anak-anak apa sekarang zilenial ya, milenial udah lewat ya, zilenial kan kalian itu kan sangat dekat sekali dengan media ya, media komunikasi sangat dekat sekali gitu. Makanya saya nggak heran banyak sekali yang berminat dengan ilmu komunikasi. Kenapa? Karena kalian itu kan digital native, dari meletek itu udah paham gitu, udah dekat sekali dengan media komunikasi. Jadi memang udah kayak pulang ke rumah aja belajar di sini gitu, hari-hari gitu. Kalian mempelajari apa? Mempelajari TikTok di sini, aneh banget kan? Meneliti Instagram, Facebook, ya udah sehari-hari itu yang dilakukan. Makanya banyak sekali peminatnya yang ingin masuk komunikasi. Jangan percaya ya, banyak loh yang udah masuk di Unila, di prodi yang lain, minta pindah ke komunikasi. Dan itu saya harus nolak-nolak gitu. Kan harus lihat juga grade-nya, peluangnya, dan sebagainya, harus dipertimbangkan itu. Karena mereka tuh dari eksak ada yang mau pindah ke sini, dari sama humaniora ada sama divisi ada yang mau pindah ke komunikasi. Alasannya ketika udah belajar di tempat lain tuh baru ngerasa bukan itu passionnya. Atau ketika ngeliat anak komunikasi kayaknya saya harusnya ke sana, bukan di sini. Di sini terlalu banyak teori Bu, saya nggak suka, saya tuh sukanya sana. Ya kenapa milih sana gitu ya. Tapi itu pada akhirnya banyak yang mengajukan minta pindah prodi ke komunikasi. Mungkin karena ngelihat kalian berseliweran gitu ya, seru jadi gitu ya Bu. Kayaknya seru gitu, jadi pengen kan. Iya. Ngebahas mata kuliah nih. Kalau untuk Kak Angelo sendiri, mata kuliah favoritnya apa sih selama kuliah di sini? Kalau untuk komunikasi itu semua favorit saya kalau mata kuliahnya. Cuman ada beberapa mata kuliah yang saya paling suka, yaitu manajemen humas, manajemen komunikasi, terus produksi siaran TV. Tapi sayang produksi siaran TV itu waktu itu kami yang COVID, baru-baru masuk COVID, ya. jadi nggak bisa praktek. Jadi selama saya belajar komunikasi, saya tahu banyak hal tentang humas, bagaimana kerja seorang PR itu. Saya juga kan, saya jujur saya lebih tertarik dengan event-event gitu. Itu cita-cita saya dari kecil, pengen menjadi seorang event organizer. Dan ketika saya bergabung dengan komunikasi, saya lebih tahu tentang apa itu bagaimana mengorganisasikan sebuah event, sebuah acara. Jadi itu keuntungan saya gabung dengan komunikasi. Saya banyak hal yang saya bisa dapatkan, bisa pelajari di sini. Wah, keren banget nih ya Sobat Unila. Testimoni dari mahasiswa internasional nih ya. Oke deh Bu Bulan, ini kan penerimaan mahasiswa nih ya. Mau nanya nih Bu Bulan, kalau untuk jalur seleksi dari Prodi Ilmu Komunikasi sendiri ada apa aja ya Bu ya? Sama kuotanya mungkin, kuota. Kalau jalur masuk itu sama ya, kita selalu nilai itu sama, ada SNMPTN, SBMPTN, ada mandiri juga ada yang PMPAP, ada yang banyak deh gitu ya, ada KIP juga gitu untuk yang dulu bidik misi dan sebagainya. Itu banyak jalan menuju komunikasi gitu ya. Jadi kalau kamu nggak diterima di satu jalan, masih ada jalan yang lain gitu ya. Gak terima SNMPTN, SBMPTN, masih gak SBM terima mandiri gitu, dan seterusnya. Masih ada peluang-peluang untuk bergabung dengan ilmu komunikasi. Berkaitan dengan kuota itu kita kayak ada peningkatan sih ya gitu. Jadi Pak Rektor tuh karena ngelihat peminatnya komunikasi tinggi, kita tuh ditambahkan lagi kuotanya 30% gitu. Jadi mungkin sekitar 150 mahasiswa masih kita bisa terima gitu untuk tahun ini. Wah, tapi peminatnya itu memang ribuan banyak gitu jadi ya. Ya. Makanya saya bilang sama anak komunikasi, kamu tuh masuk ke sini tuh bersaingnya luar biasa loh gitu. Jadi jangan ini loh, jangan males gitu, jangan cepat menyerah. Orang masuk sini tuh persaingannya susah gitu. Jadi masih banyak nih, lumayan banyak ya Bu ya. Iya, banyak peluang kok gitu. Oke deh, terakhir nih Kak Angelo dan Bu Bulan, ada pesan dan kesan buat pesan atau motivasi buat calon mahasiswa baru di Universitas Lampung ini? Boleh. Saya dulu apa Angelo dulu?
Angelo dulu. Oke. Jadi teman-teman, pesan dari saya, ayo kalian gabung dengan keluarga komunikasi karena selain kuliahnya, mata pelajarannya sangat luar biasa. Kita di sini bisa belajar banyak hal. Misalnya kita bisa belajar tentang siaran TV, siaran radio, tentang ilmu budaya, terus banyak semacam hal sih. Di sini juga kita bisa mempraktek misalnya radio seperti yang teman-teman ini, mereka bisa melakukan sebuah acara podcast. Jadi ayo gabung dengan komunikasi karena komunikasi Unila salah satu jurusan ilmu komunikasi terbaik di Indonesia. Itu pesan dari saya. Oke, sobat Unila. Kayaknya udah semua Angelo ngomongin. Ya, sebenarnya Angelo adalah salah satu testimoni yang sangat baik untuk mengajak semua teman-teman di luar sana untuk bergabung dengan keluarga besar ilmu komunikasi. Kami sangat terbuka untuk pada kalian semua yang punya peminatan di bidang ilmu komunikasi, yang suka penyiaran, yang suka hal-hal yang berkaitan dengan media. Mari bergabung dengan kami. Kami sangat amat terbuka untuk sama-sama belajar dan mencetak mahasiswa yang unggul dari hard skill maupun soft skill di bidang ilmu komunikasi. Oke, jadi itu tadi tuh Sobat Unila. Kalau masih kepo lagi nih tentang prodi ilmu komunikasi, boleh ke websitenya langsung ya. Boleh. Boleh. Oke deh, jadi sekian aja ya Sobat Unila untuk podcast Bisa sharing-sharing. di Instagramnya juga bisa. Ada iya. Komunikasi Unila, itu yang mengelola anak-anak HMJ. Banyak informasi, bisa ke official Unila, bisa komunikasi Unila ACID. Banyak jalan lah untuk mengenal komunikasi. Bener tuh, banyak jalan untuk mengenal prodi ilmu komunikasi sendiri Sobat Unila. Oke deh, jadi sekian aja ya dari Jovita dan Ibu Wulan bersama Kak Angelo untuk sesi sharing mengenai prodi ilmu komunikasi ini. Baiklah Jovita akhiri ya, maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.